Halo, assalamualaikum anak ustazah. Sobahul khair, kaifa halukum. Semoga anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Tetap semangat belajarnya. Oke, hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik tema 1, subtema 4 pada pembelajaran kedua. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berkembang biak dengan biji dan tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Kemudian tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Selanjutnya, perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Di sana ada embrio, yaitu calon tumbuhan baru, kotiledon, yaitu sumber makanan untuk calon tumbuhan baru, dan selimut biji untuk melindungi biji. Oke anak ustazah, perhatikan gambar yang menunjukkan daur hidup tanaman. Nah, di sana anak ustazah diminta untuk mencocokkan yang mana terlebih dahulu ya anak ustazah. Nah, seperti ini. Jadi yang pertama itu dimulai dari biji, kecambah, tumbuh, berbunga, dan berbuah. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induknya. Contohnya tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocor bebek, dan daun pisang. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain. Nah, ustazah perhatikan permainan berikut. Buatlah kelompok-kelompok yang terdiri atas 5 orang pemain. Yang pertama, seorang pemain akan bertugas melompat dan 4 pemain lainnya bertugas memegang batang bambu. Selanjutnya, setiap pasangan pemegang bambu berhadap-hadapan dan menggerakkan bambu secara bersamaan. Kemudian, gerakan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan. Pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu yang terbuka dan jangan sampai kejepit bambu ya nak. Lakukan secara bergantian. Selanjutnya, pentingnya bekerja sama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Nah, selanjutnya silakan anak ustazah kerjakan ya nak di buku tematik halaman 159 sampai dengan 160. Di sana ada 4 soal ya nak. Selamat mengerjakan anak ustazah. Oke, syukron anak ustazah. Wassalamualaikum.